Apa iya gemuk itu sehat? Apa iya buncit itu sehat? Gemuk itu seksi. Oke, kembali lagi bersama saya di Judo Police. Kali ini kita akan membahas mengenai kegemukan dan obesitas. Ya, kegemukan biasanya itu terjadi karena kebiasaan. Karena faktor kebiasaan dari kecil, yaitu diawali biasa dari kecil. Jarang orang yang setelah dewasa tiba-tiba obesitas. Ya, itu sering terjadi kepada anak-anak ya. Banyak orang tua mengatakan kalau anak-anak itu rajin atau kuat makan, nafsu makan, itu menjadi anak yang gemuk dan sehat. Salah ya. Kalau menurut saya itu kurang tepat ya. Kalau nafsu makan itu baik. Tapi kalau nafsu makannya berlebihan itu kurang baik. Karena apa? Karena itu nanti dia berdampak pada saat dia menginjak usia remaja. Ya, dan biasanya akan berlanjut pada usia dewasa. Ya, jadi jangan ada istilah biarin aja deh anak-anak, mumpung anak-anak biarin gemuk, lucu, gemes. Ingat, kalau Anda berprinsip seperti itu sebagai orang tua, itu artinya Anda tidak sayang pada anak. Ya, harusnya nafsu makan ditingkatkan tapi dengan batasan jumlah yang normal ya, tidak berlebihan. Jadi dimulai sejak dini anak-anak itu diajarkan untuk makan sesuai dengan porsinya ya. Memang benar ya, kita ngasih makan anak, makan nak, kita doktrin mereka ya. Dengan kita doktrin mereka, anak-anak ini pasti pola pikirnya, wah dia makan banyak ya, dia makan sebanyak-banyaknya biar dibilang orang tuanya atau papanya atau mamanya dia anak yang pintar. Yang ada apa? Terjadi obesitas ataupun overweight kepada anak tersebut. Ya kasihan. Ya. Itu dampak kepada anak-anak. Ya. Jika berlanjut setelah dewasa, kegemukan atau obesitas ini itu dapat berdampak sangat-sangat buruk. Ya, sangat-sangat buruk. Banyak yang terjadi efeknya negatif kepada orang yang mengalami overweight. Banyak ya. Ini saya sebut ada beberapa faktor. Ya. Yang pertama itu faktor nyeri di pinggang. Ya, nyeri di sendi. Itu masih faktor dari kegemukan ya. Kenapa saya bilang nyeri di pinggang, nyeri di sendi, terutama dia di bagian lutut, di bagian pergelangan kaki. Kenapa? Bayangin, kaki atau lutut ataupun pergelangan kaki itulah yang menanggung dari bobot seluruh tubuh kita. Ya, bayangin kalau kita overweight, apalagi kalau kita mengalami obesitas. Ya. Kenapa dari tadi saya bilang overweight dan obesitas itu berbeda. Itu berbeda. Ya. Kalau overweight dia ada persentasenya. Kalau di obesitas pasti persentase kelebihan bobotnya tadi jauh lebih berat. Jadi kenapa saya bilang obesitas itu jauh lebih berbahaya daripada kegemukan ya. Karena dampak yang dihasilkan atau dampak atau efek negatif karena kita obesitas, bagi penderita obesitas itu
ada beberapa faktor, ya. Ada beberapa faktor yang diakibatkan karena obesitas. Tapi sebelumnya kita tahu lemak ini ada dua, ya. Lemak ini ada dua. Dia ada subkutan fat, ya. Itu dia lemaknya itu berada di tepat di bawah kulit. Memang ini tidak terlalu berbahaya. Ya, yang kedua, dia disebut dengan visceral fat, ya, visceral fat. Inilah lemak yang sangat-sangat berbahaya. Ya, lemak yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena dia lemaknya itu berada atau menutupi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Ya, seperti hati, seperti jantung, bahkan dia dapat menumpuk di dalam pembuluh darah. Ya, bayangin. Kalau pembuluh darah kita itu seperti pipa, ya, seperti pipa. Itulah yang mengalirkan darah. Ya, bayangin kalau di dalam pembuluh darah tadi ada lemak, ada menempel lemak. Dia pasti darahnya tadi itu berusaha untuk secepat mungkin keluar dari pembuluh darah tadi. Jadi sehingga mengakibatkan kerja atau kinerja jantung itu semakin cepat, ya. Itulah yang bisa mengakibatkan hipertensi, ya, hipertensi. Dan bisa mengakibatkan yang pastinya penyakit jantung karena kerja atau kinerja jantung tadi sudah tidak normal. Yang kedua, penumpukan obesitas atau penumpukan lemak maksud saya itu bisa mengakibatkan diabetes. Ya, karena kita pasti konsumsinya banyak mengandung karbohidrat, banyak mengandung gula. Ya. Itu bisa mengakibatkan diabetes. Ya, yang seperti kita sering dengar itu penyakit kencing manis katanya. Itu bisa mengakibatkan pertama tadi hipertensi, yang kedua penyakit jantung, yang ketiga diabetes. Yang keempat bisa mengakibatkan kerusakan pada sendi. Bisa merusak sendi, ya. Seperti yang saya bilang tadi, nyeri di lutut, nyeri di pergelangan kaki. Kenapa? Karena dia harus menanggung beban yang sangat berat. Ya, jadi banyak orang juga mengkonsumsi obat untuk menghilangkan nyeri di sendi. Ingat, itu hanya sementara, ya. Dia hanya menghilangkan sementara nyeri sendi yang Anda alami, yang kalian alami bagi penderita obesitas. Jadi itu sangat berbahaya, ya. Selanjutnya yang kelima, obesitas bisa juga berdampak dan mengakibatkan tulang belakang punggung kita ini kejepit, atau sering kita dengar dengan istilah saraf kejepit. Jadi kita lihat juga bagi penderita obesitas yang memiliki perut besar, ya, maksudnya tadi itu lemak yang ada di dalam tubuhnya itu lebih ke perut, itu biasanya kalau dia tidur dalam posisi telentang pasti mengalami sesak. Ya, jadi seakan-akan dia itu tidur terlentang itu ditimpa dengan beban sampai berapa puluh kilo pasti, ya. Jadi yang pasti sesak dan mengakibatkan rasa yang tidak nyaman. Selanjutnya, bagaimana caranya mengukur kita ini dalam kondisi kegemukan overweight atau dalam kondisi obesitas. Ya, di sini saya ada tabel bagaimana cara untuk mengukur
kita itu di kondisi yang normal, di kondisi yang overweight, di kondisi yang obesitas, atau di kondisi obesitas yang ekstrim. Ya, jadi dia ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ini ada tabel. Silahkan kalian cek, kalian hitung menggunakan kalkulator atau menggunakan pena, sele-sele. Setelah kalian hitung, di sini juga saya akan memberikan tabel. Ya, Anda itu di posisi yang mana? Di normal, di overweight, ataupun di obesitas maupun obesitas yang ekstrim. Ya. Oke? Jadi bagaimana caranya? Ya, turunkan lemaknya. Atur pola makan. Seperti di video-video saya sebelumnya. Saya sudah pernah menerangkan bagaimana diet yang benar, bagaimana diet yang sehat, bagaimana olahraga yang sehat, olahraga yang benar, apa yang harus kalian lakukan. Sudah saya upload di video sebelum-sebelumnya ya. Jadi ada juga pertanyaan. Saya pernah lihat binaraga, apalagi yang zaman sekarang, perutnya gede, perutnya buncit, tapi kok bisa berotot. Itulah bedanya bodybuilder zaman dulu dan zaman sekarang. Ya, jadi kalau zaman dulu, zamannya Arnold masih aktif, masih muda, ya, mereka lebih mengutamakan simetris, proporsional, seni. Jadi ukuran doesn't matter ya, ukuran itu bukan jadi masalah. Berbeda dengan bodybuilder zaman sekarang. Ya, penilaiannya beda. Jadi mereka itu lebih mengutamakan ukuran yang besar. Kenapa? Kenapa terjadi bisa perut buncit tapi perutnya tetap six-pack? Itu karena penggunaan HGH dan insulin yang berlebihan. Ya, HGH itu hormon, maksud saya human growth hormone atau hormon growth human. Itu saya lupa ya. Pokoknya dia tulisannya HGH. Ya. Gunanya apa? Itu tadi, dia menumbuhkan atau menambah massa otot yang signifikan. Ya, itulah yang mengakibatkan perutnya menjadi jauh lebih besar. Tapi kering. Ya, tapi massa ototnya semua yang bertambah. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, kalaupun dia menambah lemak, lemak itu yang bernamakan subkutan fat. Ya, jadi memang lemaknya tidak berbahaya, tapi seninya nggak ada lagi seperti zaman-zaman bodybuilder di masa-masa Arnold, ya, di masa-masa Aderai, ya, yang mereka tidak menggunakan HGH atau suntik insulin secara berlebihan. Ya, mungkin itu terjawab ya. Kenapa bodybuilder buncit tapi tetap six-pack? Itu bodybuilder zaman dulu dan bodybuilder zaman sekarang beda. Beda cara penilaiannya. Tergantung kalian mana yang kalian pilih. Kalian lebih memilih seni atau memilih besar tapi kering. Ya, kalau saya pribadi sih saya lebih memilih zaman dulu ya, karena di dalam tubuh kita ini juga memproduksi yang namanya HGH tadi ya. HGH secara alami. Makanya bodybuilder zaman dulu tidak bisa sebesar bodybuilder zaman sekarang karena mereka suntik atau konsumsi
AGH dan insulin. Ya, insulin tadi tahu kita gunanya itu untuk mengurai gula yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Jadi mungkin itu saja video kali ini mengenai kegemukan dan obesitas. Tetap gunakan alami, makanan yang alami, gunakan vitamin-vitamin atau atur pola makan yang sehat, ya. Tetap istirahat yang cukup. Jika Anda sudah mengalami kegemukan seperti yang kalian hitung tadi dari tabel tadi, silakan tambah aktivitas kalian. Jangan lupa sarapan, makan makanan yang bergizi dan berkualitas pastinya. Banyak yang mengandung protein, makan karbohidrat yang kompleks, ya, cukupkan istirahat. Saya kira itu dulu video kali ini. Silakan klik like, klik subscribe, dan saya tunggu saran pendapatnya. Klik atau ketik di kolom komentar. Salam otot, salam sehat, salam diet. Jangan percaya gemuk itu sehat. Gemuk itu tidak sehat. Judo polis.